Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membuat tugas video untuk tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bu Neneng Sudaryati, MM. Judul dari makalah kami adalah Konsep Teknologi dan Sistem Informasi untuk Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, hakikat teknologi dan sistem informasi. Menurut Kamus Oxford, dalam kurung 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi termasuk kata, bilangan, dan gambar. Menurut Romey, 1983, sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data serta cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sistem informasi yang terdiri atas komponen-komponen yang disebut blok bangunan, yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, komponen kontrol. Selanjutnya, teknologi komunikasi dan sistem informasi teknologi merupakan suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi komunikasi didefinisikan sebagai alat, dalam kurung, media, yang digunakan untuk melakukan penyampaian informasi kepada orang lain dengan efektif dan efisien. Teknologi komunikasi dan informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, menyajikan, mengelola data dan informasi. Selanjutnya, komponen dalam sistem komputer. Terdapat 4 komponen dalam sistem komputer, yaitu yang pertama adalah proses yang fungsinya untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Kedua, ada memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Ketiga, ada perangkat masukan dan keluaran I/O merupakan perangkat nyata yang dikendalikan chip controller di board system atau card. Dan terakhir, ada interkoneksi antar komponen merupakan struktur dan mekanisme untuk menghubungkan antar komponen dalam sistem komputer yang disebut bus. Selanjutnya, konfigurasi komputer menurut Robert C. Brenner, dalam kurung 1995, komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 hardware, dalam kurung, perangkat keras, yang merupakan peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Kedua, software, dalam kurung, perangkat lunak, merupakan peralatan yang tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik dan tidak berwujud benda tetapi dapat dioperasikan. Dan ketiga, brainware, merupakan unsur yang berasal dari akal manusia, atau orang yang menggunakan komputer. Selanjutnya adalah macam-macam jaringan sistem komunikasi, yaitu Local Area Network, dalam kurung LAN. Merupakan jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Metropolitan Area Network, dalam kurung MAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, dalam kurung swasta atau umum. Wide Area Network, dalam kurung WAN, jangkauan WAN mencakup daerah geografis yang luas, mencakup sebuah negara, bahkan benua. Internet merupakan kumpulan jaringan yang terinterkoneksi. Peer-to-peer adalah jaringan komputer yang terdiri atas beberapa komputer. Secara garis besar, ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi yang dimulai dari diketemukannya komputer hingga saat ini. Terjadinya keempat era tersebut tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, tetapi juga didukung oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Era komputerisasi, dalam kurung 1960-an, era teknologi informasi, dalam kurung 1970-an, era globalisasi informasi, dalam kurung 1980-an. Dengan demikian, kami telah memaparkan konsep teknologi dan sistem informasi untuk sistem informasi manajemen secara lengkap.
Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap presentasi ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.